Majapahit, namanya bergema di seluruh Nusantara dari dulu hingga sekarang. Imperium besar beraliran Hindu-Buddha ini pernah menyatukan seluruh tanah Nusantara di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatihnya yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Usia Majapahit tercatat sebagai kerajaan dengan masa yang paling lama, yaitu kurang lebih 2 abad. Perjalanan Majapahit dari awal berdirinya hingga menduduki masa keemasan bukanlah perjalanan yang mudah, namun selalu diwarnai dengan polemik kerajaan, pemberontakan, suksesi, perang saudara, dan perseteruan politik. Hawa panas politik sudah mulai dirasakan sejak awal terbentuknya Majapahit. Baru 2 tahun Majapahit berdiri, Ranggalawe angkat senjata memberontak menuntut keadilan. Tak lama setelah itu, ada pemberontakan Nambi dan Lembu Sora, di mana mereka semua adalah pengikut setia Raden Wijaya. Padahal, belum lama mereka berjuang bersama menaklukkan Kediri dan tentara Mongol, sehingga terwujudlah kerajaan Majapahit. Lalu, bagaimana kisah berdirinya Majapahit sehingga bisa menjadi sebuah kerajaan yang besar? Apakah betul Majapahit bisa berdiri hanya karena bantuan pasukan Mongol? Mari kita bahas. Bicara tentang sejarah panjang Majapahit tidak dapat dipisahkan dari masa sebelumnya, yaitu masa Singasari. Berdasarkan sumber-sumber tertulis, Majapahit merupakan kelanjutan dari Wangsa Rajasa atau Ken Arok yang diyakini sebagai pendiri kerajaan Singasari. Namun, panggung sejarah Singasari harus runtuh ketika Jayakatwang mengobarkan api pemberontakan. Jayakatwang adalah penerus terah Kediri. Ia membalaskan dendam kakeknya, Kertajaya, yang tewas di tangan Ken Arok. Sedangkan Kertanegara, raja terakhir Singasari, berambisi untuk menguasai negeri di luar Jawa. Ia memerintahkan pasukannya untuk melakukan ekspansi militer ke berbagai daerah, termasuk ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Memang, ekspansi tersebut cukup berhasil, di mana daerah Jawa, Bali, Madura, Melayu, Kalimantan, dan Nusa Tenggara bertekuk lutut di bawah Panji Singasari. Namun, hal itu berdampak pada internal Singasari yang rapuh karena pasukannya banyak dialihkan ke negeri seberang. Kondisi yang lemah tersebut dimanfaatkan oleh musuh politiknya, Jayakatwang, dibantu dengan Arya Wiraraja, mengobarkan pemberontakan terhadap Singasari. Tidak butuh waktu lama, Singasari pun jatuh pada tahun 1292 dan Kertanegara tewas oleh Jayakatwang. Runtuhnya Singasari dan tewasnya Kertanegara memaksa Raden Wijaya beserta para abdi setianya melarikan diri ke Sumenep atau Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja, salah satu dalang pemberontakan Singasari. Menariknya, kedatangan Raden Wijaya disambut hangat oleh Arya Wiraraja. Ia mengaku memberontak Singasari karena sakit hati kepada Kertanegara yang menurunkan pangkatnya dari Demung menjadi Adipati Sumenep. Alasan itu dapat dimengerti oleh Raden Wijaya. Namun saat ini Raden Wijaya jauh lebih memerlukan Arya Wiraraja untuk merebut kembali tahta Raja Jawa. Raden Wijaya menjanjikan akan membalas jasa Arya Wiraraja bila dapat membantu Raden Wijaya untuk menguasai Jawa. Maka terjalinlah hubungan kerjasama antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Raden Wijaya menjanjikan akan memberikan sebagian tanah Jawa bagian timur kepada Arya Wiraraja ketika rencananya berhasil. Disinilah proses berdirinya Majapahit dimulai.
Arya Wiraraja dikenal sebagai ahli siasat atau ahli strategi. Strategi yang digunakan oleh Arya Wiraraja mula-mula adalah Raden Wijaya mengaku takluk dengan Jayakatwang agar tidak dicurigai dan tidak dibunuh sebagai pemberontak. Kenapa begitu? Karena pasukan Singasari telah hancur dan sebagian besar telah kabur entah kemana. Sangat tidak mungkin jika Raden Wijaya membalaskan dendam saat itu juga. Makanya strategi yang sangat tepat dari Arya Wiraraja yaitu mengaku takluk agar diberikan ruang waktu untuk menyusun pasukan kembali. Atas bantuan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya diampuni dan diterima untuk mengabdi kepada Jayakatwang dengan diberikan hutan tarik di lembah Sungai Brantas. Hutan tarik inilah nanti yang dijadikan Majapahit oleh Raden Wijaya. Konon, penamaan Majapahit ini diambil dari buah di sepanjang Sungai Brantas yang ketika dimakan rasanya pahit. Maka diberilah nama Majapahit. Hutan tarik itu dijadikan desa atas bantuan orang-orang Madura yang dikirim oleh Arya Wiraraja. Meskipun begitu, kita tahu bahwa kondisi hutan di zaman itu sangatlah mengerikan, di mana masih banyak sekali binatang buas yang siap menerkam. Selain itu, membuka sebuah hutan menjadi desa bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus menyiapkan juga sumber makanan bagi siapapun yang menempati desa tersebut. Diceritakan Raden Wijaya berjuang dengan hidup terlunta-lunta bersama dengan pengikut setianya seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, Kebo Nabrang, dan lain sebagainya. Desa Majapahit semakin hari semakin ramai karena bekas prajurit Singasari yang setia kepada Raden Wijaya berdatangan ke Majapahit. Kepemimpinan Raden Wijaya dianggap lebih baik daripada Jayakatwang. Majapahit yang tadinya hanya sebuah desa biasa telah diubah menjadi tempat latihan yang sangat rahasia, sehingga pejabat Kediri tidak menaruh curiga sama sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Raden Wijaya untuk mengumpulkan pasukan dan segala persiapannya untuk memberontak kepada Jayakatwang. Nah, bersamaan dengan persiapan yang dilakukan oleh Raden Wijaya untuk memberontak Jayakatwang, tentara Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan tiba di tanah Jawa dipimpin oleh Panglima Ikemese dengan maksud untuk menghukum Kertanegara dan membumi hanguskan Singasari. Namun saat itu Singasari telah lenyap digantikan oleh kerajaan Kediri. Bagi Raden Wijaya, kedatangan pasukan Mongol ini adalah sebuah momentum yang sangat tepat karena Majapahit sedang menyiapkan diri untuk memberontak Jayakatwang. Disinilah peran Arya Wiraraja sebagai ahli siasat kembali ditampilkan dengan baik. Atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya bersikap seolah-olah menyerah kepada Panglima Ikemese dan siap tunduk kepada dinasti Yuan setelah semua misi selesai dilaksanakan. Raden Wijaya mengatakan bahwa jika ingin membalaskan Kertanegara, maka yang paling tepat adalah menggempur Jayakatwang, karena saat ini raja yang berkuasa di Jawa adalah Jayakatwang. Akhirnya Panglima Ikemese sepakat untuk bekerja sama dengan Raden Wijaya menggempur Kediri. Sayangnya rencana tersebut terdengar sampai telinga Jayakatwang. Ia sangat murka dengan siasat licik Raden Wijaya. Ia menganggap Raden Wijaya sebagai orang yang tidak tahu terima kasih karena sudah diberikan kebebasan, namun ujungnya malah ingin memberontak. Akhirnya Jayakatwang memerintahkan pasukannya terlebih dahulu menyerang Majapahit. Diceritakan pasukan Raden Wijaya kocar-kacir dan meminta bantuan pasukan Mongol. Ketika pasukan Mongol melenggang di medan pertempuran, kini giliran pasukan Kediri yang lari ketakutan. Pasukan Mongol terkenal dengan prajuritnya yang tidak takut mati,
mampu bergerak bagaikan badai gurun dan membunuh bagaikan kilat. Raden Wijaya dan Panglima Ikemese segera menyusun strategi untuk menggempur Kediri. Pihak Raden Wijaya lebih memahami medan laga, sedangkan pasukan Mongol lebih unggul dalam jumlah pasukan. Keduanya menyusun strategi dengan matang, membagi pasukan dan memperkirakan kekuatan musuh. Tak lupa Arya Wiraraja diikut sertakan untuk menyusun siasat karena ia memang ahli dalam bidang siasat perang. Pada hari yang telah ditentukan, penyerangan pun terjadi. Menurut kitab Pararaton, serangan dibagi menjadi dua arah. Pasukan Mongol dari arah utara, gabungan Majapahit dan Madura dari timur. Kerjasama itu berhasil mengalahkan 100.000 pasukan Jayakatwang, dan kerajaan Kediri pun luluh lantak. Jayakatwang pun menyerah dan menjadi tawanan. Keberhasilan Majapahit dan pasukan Mongol atas Kediri dirayakan dengan minum arak dan berpesta pora. Sementara itu, Raden Wijaya pamit menyiapkan upeti untuk Mongol di Majapahit. Panglima Ikemese mengizinkan dengan memerintahkan 2 perwira dan 200 pasukannya untuk mengawal Raden Wijaya. Salah satu upeti yang dijanjikan untuk dibawa ke Mongol yaitu putri-putri Kertanegara, yang mana salah satunya adalah Gayatri, istri kesayangan Raden Wijaya. Tentu saja Raden Wijaya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia berhasil meyakinkan para perwira Mongol dan pasukannya untuk masuk Majapahit tanpa senjata, karena para putri tersebut akan ketakutan bila didatangi pasukan bersenjata lengkap. Akhirnya mereka menuju Majapahit tanpa menggunakan senjata sama sekali. Sesampainya di Majapahit, 2 perwira Mongol dibunuh oleh Lembu Sora, salah satu abdi setia dari Raden Wijaya. Sedangkan 200 pasukan lainnya dihabisi Ranggalawe dan pasukannya yang telah bersiap sesuai dengan rencana. Sedangkan sisa pasukan Mongol lainnya mendapatkan serangan dadakan ketika berpesta di pelabuhan Canggu. Kondisi mabuk dan tidak siap berperang mengakibatkan pasukan Mongol kalah telak. Serbuan Raden Wijaya menewaskan 3.000 pasukan Mongol. Prajurit yang tersisa kabur berlayar ke Mongol dengan membawa harta rampasan perang, termasuk keluarga kerajaan. Jayakatwang dan putranya Ardaraja dihukum mati oleh pihak Mongol, mungkin untuk melampiaskan kejengkelan atas kekalahan mereka di Jawa. Sementara itu, setelah sukses mengalahkan pasukan Mongol, Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kitab Pararaton menyebutkan lahirnya kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Berdirinya kerajaan Majapahit merupakan upaya keras dari Raden Wijaya dan pasukannya, serta dilengkapi dengan siasat perang yang cerdik. Namun yang menarik adalah kedatangan Mongol ke Jawa tidak tertuliskan secara jelas di dalam prasasti. Dalam prasasti Sukamerta justru menyebutkan bahwa Raden Wijaya berjuang sendiri dalam menggempur tentara Kediri. Lalu, kenapa peristiwa sepenting itu tidak dicantumkan Raden Wijaya dalam prasastinya? Menurut para sejarawan, kemungkinan karena peristiwa itu memalukan bagi Raden Wijaya. Ia menganggap dirinya mengkhianati perjanjiannya kepada Panglima Ikemese untuk tunduk kepada Mongol dan malah menyerbu pasukan Mongol untuk menuntaskan kemenangannya. Ada juga yang menyebut kenapa bantuan Mongol tidak dicantumkan dalam prasasti, karena orang Jawa kuno menganggap bahwa bangsa asing termasuk Mongol merupakan Asyura yang harus dilenyapkan dari tanah Jawa. Namun, kerjasama tentara Mongol dan Majapahit tersebut akhirnya dipandang dengan positif oleh Mpu Prapanca
ketika menulis kitab Negara Kertagama. Di situ disebutkan bahwa pasukan Mongol bekerja sama dengan Raden Wijaya. Yang pasti, jika Raden Wijaya menepati janjinya dengan pasukan Mongol, maka ia pasti akan kehilangan istri tercintanya dan Majapahit berada di bawah pengaruh Mongol, serta kemungkinan besar Majapahit tidak akan mampu menjadi kerajaan megah seperti yang kita kenal sekarang.